Perkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau aku Azril dari kelompok 8 bertanya mengenai ini aja. Eh, Mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh diperkenalkan diri dulu. Siapa dan posisinya sebagai apa di forum Lenteng ini? Saya Hafiz Ranca Jaleb, ya pendiri Forum Lenteng. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja mengenai bagaimana sih forum Lenteng ini berdiri, atas visi apa, atas respon apa gitu. Forum Lenteng ini bisa berdiri. Ya sebenarnya kan Forum Lenteng ini berdiri tahun 2003 dan generasi saya itu kan generasi yang mengalami apa eh, fase perubahan ya 98. Jadi dan kebetulan juga saya bergerak di bidang seni, Otik juga salah satu pendiri bergerak di jurnalistik dan juga ada teman-teman kami yang memang masih dulu zaman itu mahasiswa komunikasi ya. Jadi memang kita berpikir apa ya kontribusi kita dalam setelah reformasi ini gitu. Jadi eh, pikirannya hanya simpel itu amplifying ide eh, kritis kepada publik gitu ya, mengajak publik untuk berpikir kritis tentang situasi perubahan Indonesia pasca 98 gitu dengan menggunakan metode gitu. Salah satunya menggunakan metode media massa itu, tulisan, fotografi, video, dan sebagainya, film dan sebagainya. Jadi itu yang paling sederhana lah untuk menerjemahkan kenapa Forum Lenteng itu berdiri. Jadi sebagai ruang dialog gitu, anak-anak muda untuk ngobrolin eh, tentang situasi yang udah berubah, terus kemudian tentang apa yang bisa kita kasih gitu ke lokasi kita gitu, Jakarta gitu, tentang perubahan ini. Oke, masuk lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan substansialnya, bagaimana nih forum Lenteng ini memaknai gitu peran seni dan media dalam menyuarakan atau mengaspirasikan gitu isu-isu khususnya di perkotaan gitu yang sering luput dari perhatian publik ataupun media konvensional gitu. Nah, ya itu seperti yang saya bilang, ini memang respon ya. Pasca reformasi awal 2000 itu kan kita itu seperti apa ya? Seperti banjir informasi karena memang eh, negara pemerintah itu membuka keran buat orang masyarakat untuk memproduksi informasinya sendiri gitu. Seperti banyak media massa yang lahir atau yang baru. Terus kemudian ya udah, tapi masyarakat kan nggak masyarakat biasa gitu yang nggak punya punya akses untuk memproduksinya, itu kan menerima aja informasi itu. Jadi memang eh, harus diajak masyarakat dan kami juga gitu karena generasi kami itu kan juga generasi yang perspektif medianya juga terkooptasi oleh oleh bagaimana Orde Baru memframe itu gitu. Jadi memang belajar bersama akhirnya. Jadi mengajak publik atau anak-anak muda lah untuk berpikir kritis tentang media massa. Jadi perannya itu peran seni atau peran media itu dipakai untuk bagaimana itu mengkritisi balik gitu. Situasi yang sudah berubah itu. Oke, dari pertanyaan tersebut lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai apa sih pendekatan yang digunakan oleh forum Lenteng ini gitu dalam dalam melibatkan masyarakat khususnya kaum muda gitu dalam berpartisipasi aktif dalam produksi karya seni atau media yang dibuat oleh forum Lenteng ini. Yang pasti kita akan ini karena kita menyebutnya forum nanti itu kan ruang dialog ya, Oke, betul. ruang dialog terbuka dan ini terbuka untuk publik, terbuka
untuk diakses ya, terbuka juga untuk berpartisipasi. Dan karena memang kesadarannya adalah kesadaran bahwa kita mengkritisi balik tentang bagaimana akses pengetahuan itu. Akhirnya kita misalnya semua aktivitas ini digratiskan. Terus kemudian kita membuat berbagai macam workshop-workshop berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan institusi pendidikan, kampus dan sebagainya. Dari 2003 itu kita banyak banget mengadakan workshop-workshop untuk apa ya? Intinya workshop itu bukan hanya workshop skill membuat film atau membuat menulis atau fotografi, tapi workshop kritis gitu terhadap bagaimana kita berlaku kritis terhadap persoalan media dan ya juga seni gitu. Di sini. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai proses pemilihan atau proses memilih gitu dan merancang isu-isu perkotaan yang akan diangkat dalam karya-karya Volmenting itu seperti apa gitu dalam memilahnya. Sebenarnya pemilihan itu nggak rigid seperti bagaimana seorang akademisi atau apa gitu. Ini sangat sangat organik ya. Organik ya. Karena setiap partisipan atau setiap orang yang ada di situ punya pengalaman tubuhnya dengan kota. Jadi setiap orang punya problemnya. Nah, problem-problem itu yang didiskusikan, yang bicarakan di forum-forum ini gitu. Jadi ada problem transportasi, problem perumahan, problem akses, macam-macam. Jadi sebenarnya problem urban itu maksudnya secara general pokoknya problem memang yang dialami. Jadi kita tidak mencari-cari karena memang setiap orang-orang yang terlibat di sini ketika bicara tentang isu urban memang isu yang mereka alami gitu, isu banjir dan sebagainya. Jadi isu-isu yang diangkat oleh kita itu isu-isu yang tidak memang hadir dengan begitu saja atau hadir karena media massa atau memang hadir karena partisipannya mengalami problem itu dan problem itulah yang kita coba bicarakan, kita amplifying ke publik gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Mas mengenai produksi-produksi gitu yang ataupun isu-isu permasalahan yang disebutkan di Kalibata Pulau gitu misalnya. Mungkin bisa Ya, dijelasin sedikit jadi Mas. sebenarnya dari dulu tuh dari tahun 2003 kita ngomongin isu transportasi ya, misalnya eh, transportasi publik ya, Ya, misalnya kereta komuter line, terus ngomongin taksi, ngomongin bajai, ngomongin ojek dulu, Gojek belum ada, kita omongin. Itu berdasarkan pengalaman anak-anak di sini. Gitu. Kita buat videonya, buat tulisannya, gitu. Terus ya tentu isunya akan bertambah terus karena eh, kawan-kawan yang terlibat di sini kan datang dan pergi ya, yang belajar di sini. Ada isunya, lama-lama isunya kan isu yang lebih melebar ya, isu lingkungan hidup ya, isu perubahan iklim. Nah sekarang hampir 10 tahun terakhir ini jadi pembicaraan banget gitu. Dan tentu saja isu ruang di kota gitu ya, seperti yang tadi disinggung tentang yang program di Kalibata Pulau. Tapi itu kan bukan hanya karena isu itu lagi seksi dibicarakan, enggak. Karena memang ada partisipannya yang tinggal di situ yang memang mengalami, yang itu yang saya maksud. Jadi proses mengalami itu kan menjadi poin penting kenapa kita masuk ke situ. Jadi tidak dibuat-buat gitu. Gitu sih. oh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana sih tanggapan atau keterlibatan gitu masyarakat khususnya para kaum muda gitu terhadap karya-karya yang tadi produksi dari forum Lenteng ini dan bagaimana gitu responnya untuk melihat masyarakat kaum muda gitu. Ya sebenarnya gini, semua
kan di awal kali saya udah bilang bahwa ini konsepnya partisipatif dan organik, dan kita tidak pernah menempatkan masyarakat itu sebagai objek Objek gitu. ya. Dia menjadi jadi agensi juga. Jadi sifatnya partisipatif. Misalnya apa yang kita buat kita kembalikan ke mereka, dan memang responnya bermacam-macam ya. Tapi mayoritas memang eh, mm, kan bagaimana kita membangun kesadaran kan sama ruang dan kota yang kita lihat gitu. Dan ketika itu dikembalikan ke mereka yang tadinya nggak kepikiran untuk ngomongin banjir, nggak ngomongin susah air, ngomongin sampah dan sebagainya, dengan kita berkolaborasi mereka mereka tersadar gitu, bukan bukan menyadarkan tapi tersadar, ternyata problem ini problem gue ya, dan itu problem yang udah ada di diri mereka tapi saya nggak dibicarakan. Kami itu mengajak untuk membicarakannya terus, karena untuk melakukan perubahan tuh tentu harus dibicarakan. Nggak mungkin itu hanya didiamkan nunggu dari pemerintah dari mana untuk dapat bantuan apa enggak. Tapi itu harus dari dialog yang terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi-produksi yang dilakukan oleh Forum Lenteng itu menstimulus ya, menstimulus masyarakat atau partisipan atau orang-orang yang terlibat itu untuk membicarakannya terus. Jadi, nah itu cara kami untuk menghidupkan isu itu terus berjalan di level bawah. Ke pertanyaan selanjutnya aja mengenai apa sih bentuk dukungan atau hambatan gitu yang paling sering ditemui gitu, yang paling sering dihadapi oleh forum Lenteng ini dalam menjalankan produksi-produksinya gitu dan media di ruang publik gitu, seperti dari pemerintah ataupun dari masyarakatnya sendiri. Yang pasti ini kan lembaga non profit ya. Ya. Kami tidak mencari uang dari pekerjaan-pekerjaan ini. Kami malah mencari dukungan kerjasama gitu. Jadi bukan, kami nggak minta sumbangan, tapi kami minta dukungan kerjasama dengan pemerintah, dukungan kerjasama dengan kampus-kampus, dukungan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset di berbagai negara. Dukungan kerjasama itu kami bangun gitu. Tapi memang kesulitannya adalah meyakinkan bahwa ini adalah persoalan penting. Misalnya ngomongin tentang isu di Kalibata Pulau, apa pentingnya gitu? Oh, bagi sebagian orang itu isu nggak penting ya, karena itu udah isu yang jamak, udah keniscayaan setiap tahun banjir, sampah, padat dan sebagainya. Tapi itu bagaimana itu dibicarakan, dan itu bagaimana kita menawarkannya menjadi sebuah isu bersama dengan berbagai institusi lain, misalnya dengan lembaga riset, dengan kampus, dengan para peneliti. Nah, itu metode kerja kami, dan tentu ada kendala-kendalanya. Kendala-kendalanya tentu menyamakan persepsi. Kedua, bagaimana kita terjun langsung di lapangan. Kalau yang lain sih, ya kalau kalau kami nggak ada masalah. Problemnya hanya problem kemauan aja dari semua partisipan, karena ini pekerjaan atau apa yang kami lakukan tuh bukan pekerjaan seperti orang yang bekerja di sebuah PH misalnya atau PT atau apa yang kalian akan mendapat penghasilan yang besar gitu. Tapi kalau ini enggak, ini kan pekerjaan yang kesadarannya adalah kesadaran aktivisme yang mungkin saja dia nggak punya punya apa ya punya eh, apa eh, feedback secara finansial yang besar gitu, tapi ada gitu, itu yang selalu kami usahakan, selalu ada bahwa teman-teman itu selalu bekerja dengan kelayakan untuk bekerja bersama dengan masyarakat. Oh, oke. Oke, ke pertanyaan terakhir aja gitu, sekaligus penutup mengenai apa harapan Forum Lenteng gitu terhadap peran komunitas seni ke depannya ini dalam mendorong perubahan sosial di perkotaan gitu. Ya, apa ya, kalau harapan kami ya untuk komunitas ya, untuk ini ya, untuk yang pertama ini harus diperbanyak komunitas-komunitas kayak Forum Lenteng ini. Terus kemudian Jakarta tuh kota terkaya di Indonesia.
Seharusnya semua layer pendidikan dari TK, SMP sampai universitas itu harus gratis. Duitnya banyak, ya. Nah, kalau itu udah sampai begitu, baru tuh Jakarta tuh beradab namanya. Kalau sekarang tuh, kalau kalian masih harus berbayar berapa tuh, itu masih belum beradab tuh, belum berbudaya berpikir. Ya, Karena kami berpikir tentang lebih kritis bahwa membangun kesadaran bersama itu harus diberikan ruang. Jadi negara itu memberikan ruang kepada publiknya untuk mengakses pengetahuan, mengakses pengetahuan kebudayaan. Nah, sekarang semuanya untuk mengakses pengetahuan kebudayaan itu bayar. Padahal itu tanggung jawab negara. Nah, Jakarta ini sebagai kota paling kaya dengan APBD-nya sampai 91 triliun, itu seharusnya bisa tuh. Bahkan dengan penduduknya 10 juta itu, setiap bulan tuh, setiap orang di Jakarta itu bisa digaji 5 juta sebulan tanpa kerja apa-apa. Bisa bayangin kayaknya Jakarta itu. Tapi kita kan lu lihat tuh orang kita masih banyak gap yang jauh. Komunitas-komunitas semacam inilah, semacam Forum Menteng atau yang lain yang banyak banyak Jakarta ini diperbanyak sebenarnya agar bisa mengkritisi balik policy maker untuk membuat perubahan yang jauh lebih signifikan, bukan hanya yang manis-manis itu, yang rapi-rapi itu. Kan kebijakan kota itu kan selalu cuma membayangkan yang rapi-rapi doang. betul. Jalan bagus, pedestrian bagus dan sebagainya, atau transportasi umum bagus. Ya betul, itu tapi ada banyak yang lain. Banyak lu jalan aja 5 meter, 10 meter di sini gawat nih bentuknya. Jadi harus berpikir yang jauh lebih kompleks. Ya. Oke, Ap- makasih ya. ya, mungkin kita akhiri saja wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.